Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara wa man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhtubu fala jum'ata lah. Barang siapa yang bercakap-cakap saat khatib membaca khutbah, maka tiada pahala baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda liman anfaqa amwalahum fi sabilillah wa ala dinil Islam jannatin tajri min tahtihal anhar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul ghaffar wal qahhar wal jabbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinil mukhtar wa nuril anwar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Nur Hidayah rahimakumullah. Khutbah di atas mimbar yang mulia ini di hari yang mulia ini pula senantiasa berwasiat kepada saya secara pribadi dan kepada semua para jamaah atau mustami'in wal mustamid yang mendengarkan, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan jalan melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi dari segala apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Dijanjikan oleh Allah tersirat di dalam surah Al-Ahzab, tersirat di dalam surah Az-Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan digiring kelak menuju surga secara bergolong-golong sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Namun demikian, jalan menuju surganya Allah adalah dengan jalan terkut dunia, meninggalkan urusan dunia. Maksudnya andai kata dia memiliki harta, memiliki dunia, tidak menjadikan suatu penghalang untuk menjadikan taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan suatu hal yang manusiawi, bahwa manusia banyak yang mencintai dunia. Sebagaimana dalam firman Allah tersirat di dalam firman Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dalam surah Al-Fajr ayat 20 insyaallah, bahwa umat manusia banyak mencintai dunia, bahkan banyak menumpuk-numpuk harta. Sudah diakui oleh Allah. Tapi ingat bahwa harta yang kita miliki adalah merupakan ujian, merupakan satu cobaan, sebagaimana tersirat di dalam surah At-Taghabun, innama wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indallahi ajrun azim.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian, anak kalian menjadikan suatu fitnah, menjadikan suatu ujian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar bagi orang yang bisa menggunakan hartanya di jalan Allah, bagi orang yang bisa membimbing anak dan keluarganya di jalan Allah. Dan juga bukan cuma cukup di situ saja, ujian dari Allah masalah harta. Bagaimana pula cara orang tersebut memperolehnya atau mendapatkan harta tersebut, dari jalan yang halalkah ataupun yang haram. Kemudian pembelanjaannya bagaimana atau penggunaannya bagaimana. Kita dicoba oleh Allah dengan bagaimana cara kita memperoleh harta. Cobaan pembelanjaan bergunakah ataukah cuman menghambur-hamburkan dalam penggunaan harta. Sudah memiliki mobil yang begitu luas, masih menambah lagi. Sudah memiliki rumah yang begitu luas, masih kurang lagi. Disitulah yang namanya nafsu. An-nafsu katifli, nafsu sebagaimana anak kecil, bila tidak disapai maka akan menyusui terus. Begitulah yang namanya nafsu. Ma'asyiral muslimin, ingat bahwa harta yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah ilahinya Allah. Dan Allah mewajibkan bagi kita untuk mencari harta dengan jalan yang halal, sebagaimana tersirat dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di bumi dari yang halal dan yang baik, dan jangan kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin, wa setan merupakan musuh yang nyata. Diperkuat pula di dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian dengan batil, dengan kerusak, dengan keharaman. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali perniagaan yang berlaku di antara dengan cara suka sama suka atau ridho birridho. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian membunuh diri kalian, melemparkan diri kalian ke dalam azabnya Allah karena melakukan keharaman. Ingat, sesungguhnya untuk kalian begitu sangat rahimnya, begitu sangat belas kasihnya untuk mana pula diaturkan di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ayyuhan nas innallaha tayyib, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, bahwa Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik atau yang halal. Selaras dengan hadis yang saya aturkan barusan, sudahkah cukup kita mencari harta dengan yang halal? Ternyata masih belum cukup. Karena harta yang kita dapatkan harus kita belanjakan pula di jalan yang benar, di jalan kebaikan, bukan malah menghambur-hamburkan. Ingat, tersirat di dalam surah Al-Isra ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang suka menghambur-hamburkan atau orang yang boros adalah merupakan teman daripada syaitan. Dan ingat, setan kepada tuannya golongan hamba Allah yang kufur, yang menentang kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, setidaknya harta yang kita miliki sedikit ataupun banyak, setidaknya kita gunakan di jalan yang benar. Dan juga jangan pula kita menjadi orang yang boros. Sebaliknya jangan pula menjadi orang yang pelit. Kenapa? Tersirat di dalam surah Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Jangan mengira orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya, itu akan lebih baik baginya dengan kekikiran tersebut, dengan menumpuk-numpuk harta. Ingat, bal huwa syarrul lahum, bahkan akan menjadikan satu kejelekan. Sebagaimana kita tahu Qarun sepupu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, banyak di antara pergudangan-gudangnya sampai yang namanya kunci pintu-pintu gudangnya tidak termuat dengan kereta. Kalau sekarang mungkin triliunan. Tetapi karena kekikiran, karena kebakhilan Qarun, Allah pun juga menenggelamkan di dalam perut bumi. Oleh karena itu dalam kelanjutan ayat tadi, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang kikir kelak, harta yang dikikirkan tersebut kelak akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan Allah lah yang memberikan warisan baik ada di langit dan yang ada di bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Dan juga tersirat di dalam surah Al-Fatah ayat 38 diperkuat lagi. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang kikir, maka itu sama pula dengan kikir pada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki investasi yang bisa dituai kelak di hari kiamat. Oleh karena itu jauh-jauh Rasulullah pun juga menghaturkan mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Harus kita yakini dalam hadis Rasul ini, yang mana Rasul dikatakan shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Diperkuat pula di dalam firman yang tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah, menghutangi Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksud ayat ini? Allah kok pinjam? Fakir ke Allah? Bukan. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, Allah akadnya akad hutang. Jika Allah hutang, pasti Allah akan mengembalikannya, bahkan dengan pengembalian yang banyak, yang berlipat ganda. Diperkuat pula di dalam janji Allah, wa ma anfaqtum min khairin yukhlifhullah. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan mengganti. Ini yang setidaknya kita yakini firman Allah.
Dan juga sabda, tidak akan rugi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bukan cuma kita baca Al-Quran. Bagaimanakah realisasi dari ayat tersebut, dari sabda Rasul? Benarkah atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat pula sebagaimana tersirat di dalam surah Al-Kautsar ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kekayaan yang melimpah ruah kelak akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Sungguh di waktu itu suasana yang sangat mencekam. Apabila tidak ada amal yang dapat kita andalkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, manzilin keselamatan. Maka pada jenjang, pada tahapan-tahapan selanjutnya di hari kiamat akan mendapatkan tambah kenikmatan dan keselamatan bagi orang tersebut. Tapi apabila siksa kubur kita telah taman di atas surga. Kita ramaikan kelangan sinariku dengan sholat berjamaah dan dengan bacaan Al-Quran. Maka kelak kita akan merasakan kubur kita kelak akan lebih indah daripada apapun yang ada di dunia ini. Bukan menjadi orang di antara tersebut. Kufur dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Benar menjadikan kehendak Allah. Semoga akhir hayat kita dengan ucapan yang indah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu yaqulu min qawlihim yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alamu anna adukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ala ni'mati wal islam in'am asyhadu an la ilaha illallah wa hatimil hukam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yahdi ila subulis salam wa ala alihi alil kiram wa man tabi'ahum ila yaum. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان واختم لنا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.